kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Saya percaya satu minggu ini kita semua sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak setiap saudara untuk berdoa dan saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita angkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau bajak hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dan kami percaya setiap benih firman ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Nah, tema pada pagi ini yang diambil adalah tetap bertumbuh di masa pandemi. Haleluya. Nah, kita tahu hari-hari ini bangsa kita maupun seluruh dunia mengalami satu wabah pandemi COVID-19. Tapi saya percaya pandemik itu justru tidak membuat anak-anak Tuhan menjadi mundur secara kerohaniannya. Tetapi saya percaya justru melalui pandemik yang diizinkan Tuhan hari-hari ini, itu menjadi satu tolak ukur kedewasaan rohani dari setiap kita. Dan saya percaya melalui ini semua yang Tuhan izinkan, justru saya percaya melalui masa-masa pandemi ini sekalipun, saya percaya kerohanian setiap anak-anak Tuhan tetap akan bertumbuh. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa di awal tahun kita menerima satu visi di gereja kita, yaitu kita akan memasuki satu dimensi yang baru. Ketika kita mendengar itu, mungkin sebagian daripada kita mungkin ada yang tidak mengerti apa yang menjadi dimensi yang baru dalam tahun yang sedang kita masuki. Yaitu satu hal di mana apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Firman Tuhan katakan Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya apa yang tidak pernah kita lihat, timbul dalam hati, kita dengar, hari-hari ini kita sedang memasuki satu era itu di mana kita belum pernah mengalami satu hal itu. Tetapi saya percaya hal ini pun adalah bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik dalam arti secara kerohanian. Melalui pandemi ini justru setiap anak-anak Tuhan itu diasah untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin berharap akan Tuhan. Dan saya percaya justru pada masa-masa sekarang ini, iman saudara maupun pertumbuhan rohani saudara harusnya semakin meningkat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, dalam firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 20 dikatakan demikian. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan saya akan bacakan untuk saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 dan ada yang 100 kali lipat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang ditaburkan di tanah yang baik itu bicara tentang firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ditaburkan dalam tanah yang baik bicara tentang hati dan pikiran kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita terima, kita percaya, kita memeliharanya dalam hati, bahkan kita melakukannya, saya percaya kita menjadi tanah yang subur. Dan saya percaya ketika firman Tuhan ditaburkan atas tanah yang subur, saya sangat percaya bahwa saudara, karena ini adalah janji firman Tuhan, saudara akan bertumbuh dengan luar biasa, bahkan akan berbuah. Dalam firman Tuhan dikatakan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu semua tergantung bagaimana meresponi setiap firman yang saudara dengar pagi hari ini. Haleluya. Nah, saya ingat ada satu firman Tuhan dalam Matius 7 dikatakan ada dua macam dasar. Yang pertama di dalam ayat 24 adalah dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, yaitu firman Tuhan, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya
di atas batu. Kemudian apa yang terjadi di dalam ayat 25 dikatakan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Nah, bagaimana dengan ayat yang 26? Tetapi setiap orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Dan saya percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, percaya, memelihara dalam hati serta melakukannya, itu adalah orang yang bijaksana. Dan saya percaya pagi ini, saya berdoa, bila setiap yang mendengarkan pagi ini, kita boleh percaya akan firman Tuhan, memeliharanya, melakukannya. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kenapa hal itu demikian? Karena dalam firman Tuhan ditulis, kita membangun satu rumah di atas satu pondasi yang kuat, yaitu di atas batu. Sehingga apapun yang terjadi ketika ditulis dalam firman Tuhan, turun hujan, banjir, angin melanda, artinya berbicara Tuhan izinkan apapun yang terjadi, mau goncangan apapun yang terjadi dalam wabah pandemik, sekalipun COVID-19 itu boleh melanda, tetapi saya percaya anak-anak Tuhan imannya tidak akan goyah. Bahkan secara kerohaniannya justru saat-saat ini mereka akan bertumbuh semakin besar. Dan saya percaya hari-hari ini menjadi tolak ukur kedewasaan rohani setiap saudara dalam meresponi akan pandemi ini dengan firman Tuhan yang saudara dengar dan saudara terima. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika saudara yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara tidak percaya, bahkan memelihara, bahkan melakukannya? Dalam firman Tuhan katakan, tetapi orang yang mendengarkan perkataanku, yaitu firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh. Artinya ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita tahu bahwa pasir itu bukan satu pondasi yang kuat. Ketika turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, firman Tuhan katakan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya ketika saudara waktu mendengarkan firman Tuhan tetapi saudara tidak melakukannya, dia tidak percaya, bahkan tidak memelihara dalam hati, saya percaya ketika kau meresponi dengan tidak benar, sebenarnya saudara sedang membangun satu rumah di atas satu pondasi yang tidak kokoh, yang ketika segala sesuatu boleh datang, diizinkan, digoncangkan, maka rumah itu pasti rubuh. Karena inilah firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan disimpulkan ada 4 respon dari setiap anak-anak Tuhan. Baiklah pagi ini kita belajar, kita menjadi respon yang keempat itu, yaitu kita mendengarkan setiap firman Tuhan yang kita terima, dan kita boleh menjadi tanah yang subur sehingga setiap firman itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, sehingga kita akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Artinya kita mengaminkan setiap janji firman Tuhan, dan kita taat setia melakukan firman Tuhan itu. Yang mengerti, yang mau, katakan amin. Nah, di dalam Markus yang keempat, ayat yang keempat, respon yang pertama kita baca firman Tuhan. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang firman Tuhan ditaburkan. Kemudian benih firman itu tidak jatuh pada tanah yang subur. Ini jatuh pada jalan. Sehingga karena dia tidak jatuh pada tanah yang subur, sehingga benih itu tidak akan bertumbuh, sehingga akan dimakan burung dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Penabur itu menaburkan firman. Ayat 15, orang-orang di pinggir jalan tempat firman ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Haleluya. Nah, ini berbicara ketika pandemi hari-hari ini sedang terjadi. Banyak orang mendengar pandemi ini, mereka menjadi putus asa. Bahkan mereka tidak percaya janji firman Tuhan. Mereka mengasihani diri sendiri. Mereka seperti hilang pengharapan. Wow. Nah, bagaimana respon saudara hari-hari ini, pagi ini? Saya percaya, saya berdoa, engkau bukan termasuk tipe orang yang pertama ini. Nah, mari kita coba dengarkan apa yang menjadi respon orang yang kedua. Dalam Markus 4 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan.
tetapi sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Haleluya. Di ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datanglah penindasan dan penganiayaan, karena firman itu mereka sekarang menjadi murtad. Haleluya. Nah, respon yang kedua ini bicara tentang ketika ada orang ketika dia menerima satu firman Tuhan itu jatuh pada tanah. Tetapi tanahnya belum bersih. Tanah itu masih keras. Artinya ketika dia menerima satu firman Tuhan, mungkin dia menerima dengan sukacita. Tetapi ketika segala sesuatu pandemi ini menghimpit, pandemi ini terjadi, maka hal-hal ini karena firman yang didengarnya itu tidak berakar, maka ketika dia mengalami kesukaran, kesulitan, kekhawatiran akan pandemik ini, dan itu menghimpit setiap janji firman Tuhan yang mereka dengar, dan banyak daripada mereka menjadi putus pengharapan, putus asa, dan lain sebagainya. Artinya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mungkin bersuka cita, tetapi tidak berakar, sehingga mereka tidak kuat menghadapi segala sesuatu. Mereka seperti putus pengharapan. Apalagi hari-hari ini, pandemik ini, mereka berpikir, kapan pandemik ini akan selesai? Kapan akan selesai? Mereka tidak mengerti. Haleluya. Saya berdoa saudara bukan termasuk tipe orang yang kedua ini. Haleluya. Nah, bicara tentang respon yang ketiga, saya akan bacakan dalam Markus 4 ayat ke-7. Dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 18 dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Haleluya. Nah, dalam respon yang ketiga ini, apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan? Benih itu sudah sampai pada tanah, tetapi tanahnya itu masih banyak sekali semak duri. Sehingga ketika firman itu mulai bertumbuh, semak duri itu menghimpit setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, sehingga setiap pandemik yang dia lagi lewatin ini, hari-hari ini dia merasa kesukaran dan segala hal itu menghimpit dia. Bahkan dia merasa secara kerohanian dia tidak bisa bertumbuh, cenderung akan menyerah. Dan ketika waktu dia mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, pada awalnya dia semangat, dia sukacita, tetapi karena hal-hal demikian menghimpit dia merasa bahwa persoalan yang dia hadapi ada persoalan yang sangat besar. Padahal pandemi COVID-19 ini hari-hari ini bukan hanya melanda atas saudara atau seseorang saja. Kita tahu pandemi ini bahkan dalam firman Tuhan dikatakan itu menjadi satu hal yang menjadi satu yang kena hampir satu penderitaan atas seluruh dunia, karena seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya ini terjadi atas seluruh dunia. Dan saya percaya saudara, saya berdoa juga saudara bukan orang yang memiliki respon yang ketiga ini. Haleluya. Biarlah hari-hari ini apapun yang terjadi pandemi ini, saya percaya kita seharusnya kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus memiliki respon yang keempat, yaitu selalu percaya, selalu janji firman Tuhan, selalu pasti ya dan amin dan digenapi. Dan karena ketika kita memasuki awal tahun yang baru, saya sangat percaya Tuhan taruh di hati saya bahwa kita akan memasuki satu dimensi yang baru, di mana apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya melalui segala hal yang terjadi hari-hari ini, apapun yang kita tidak pernah lihat, keadaan hari-hari ini kita dengar sebelumnya, pandemi COVID-19 ini bahkan kita tidak pernah rancangkan dalam hati kita,
kita akan dipelihara Tuhan, bahkan diberkati secara khusus oleh Tuhan. Saya percaya hari-hari ini justru melalui pandemik ini kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, bahwa Tuhan Yesus masih pelihara saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah, dalam Markus 4 ayat 8 dikatakan yang terakhir, yaitu respon yang terakhir, yaitu respon yang dikehendaki oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya, yaitu sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan ayat 20 dikatakan, dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Nah, saya percaya, saya berdoa melalui pandemi ini justru setiap anak-anak Tuhan harus tetap bisa bersyukur, bisa tetap mengucap syukur, sukacita, serta memandang pandemi ini bukan hal yang menakutkan sebenarnya, bukan secara virusnya, tetapi saya percaya justru apa yang saudara alami secara rohani, secara pengharapan kepada Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan izinkannya mengasah kita, mengembangkan diri kita untuk berpikir secara positif, bahwa kita akan melihat janji firman Tuhan dalam tahun dimensi yang baru ini. Tuhan akan genapi buat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita dalam satu dimensi rohani yang baru juga, akan dimensi tahun yang baru ini. Dan saya percaya Tuhan menyertai-mu, Tuhan memberkati kita semua walaupun di masa pandemi ini. Dan saya percaya ketika kita menjadi tanah yang keras, walaupun saudara melihat, saudara tidak menangkap. Ketika saudara mendengar, saudara tidak akan mengerti. Tapi pagi ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan, kita minta hikmat, maka apa yang kita lihat, kita selaraskan dengan apa yang cara pandang Tuhan. Saya percaya kau akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena justru hari-hari ini akan membuat kita anak-anak Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Dan kau minta juga hikmat pada Tuhan, memberikan telinga seorang murid, sehingga boleh kita mendengar setiap firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita memahami apa yang kita dengar, sehingga kita mengerti, benar-benar mengerti akan setiap firman Tuhan. Dan kita aminkan janji firman Tuhan dalam hati kita. Bahkan kita memeliharanya, bahkan kita melakukannya. Saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan izinkan digoncangkan atas bumi ini, akan menghasilkan sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Siapakah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Saudara dan saya. Pagi ini saya bertanya, kembali saya serahkan pada saudara semua. Bagaimana respon saudara pagi ini? Apakah saudara tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan kita? Janji-janji firman Tuhan yang kita dengar, apakah saudara mengaminkan, memeliharanya, sehingga firman itu tetap berakar dalam hidupmu? Bahkan kita melakukan setiap firman itu. Saya berdoa, bila setiap kita mendengar, kita melakukannya. Saya percaya ketika engkau melalui masa-masa sulit sekalipun, engkau tetap akan berbuah. Yang setuju, katakan amin. Ketika saya diingatkan satu firman Tuhan, Ishak di negeri orang Filistin, ketika waktu itu mengalami satu kesulitan, kelaparan di negeri itu, dan terjadi bukan yang pertama kali. Ishak disuruh menabur. Di tahun itu juga dia akan menuai 100 kali lipat. Sepertinya hal itu tidak mungkin. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, baiklah kita memelihara dalam hati, kita percaya, kita melakukan setiap firman Tuhan itu. Saya percaya hidup saudara akan berubah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya percaya pandemi ini bukan membuat kita semakin mundur,
melalui masa pandemi ini justru kerohanian setiap anak-anak Tuhan akan semakin bertumbuh, dan bahkan bukan hanya bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Saya berdoa setiap daripada kita pagi ini mendengarkan firman Tuhan diberkati berbuah 100 kali lipat. Yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam surga Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat, hamba-Mu berdoa. Baiklah, pagi ini kita semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memeliharanya dalam hati kami menjadi tanah yang subur. Setiap benih firman ditaburkan, pasti berakar, berbuah lebat, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Saya berdoa, Tuhan, yang dalam pergumulan sudah Engkau jawab, Engkau pelihara mereka, bahkan Engkau jaga mereka, Engkau bela mereka dalam segala hal. Yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin Kau perkaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Engkau angkat, Kau gantikan dengan damai sejahtera sukacita dari surga turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita semua diberkati oleh Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Amin.